Kapasitor adalah alat elektronik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik dalam waktu singkat. Secara fisik itu bentuknya macam-macam, tapi prinsip kerjanya itu sama. Terdiri dari dua plat konduktor yang dipisahkan oleh bahan isolator. Nah, biasanya bahan isolator ini kita sebut sebagai bahan dielektrik. Oke, jadi kapasitor itu adalah alat elektronik yang berfungsi untuk menyimpan muatan tapi dalam jangka waktu sementara atau singkat. Nah, besaran yang menunjukkan kemampuan kapasitor menyimpan muatan itu disebut kapasitansi atau kapasitas kapasitor. Ya, jadi itu kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan pada tegangan tertentu. Oke, satuannya itu nanti adalah farad gitu ya. Nah, biasanya nanti dipakainya itu kecil, yang kecil banget. Jadi 1 mikrofarad. Ingat, kalau mikro itu berarti dikali 10 pangkat min 6, jadi farad gitu ya. Nah, rumusnya itu adalah C sama dengan Q per V. Dengan C adalah kapasitas kapasitor, Q adalah muatan listriknya, dan V adalah potensial listrik. Kalau kapasitansi kapasitor pada keping sejajar itu kira-kira analoginya seperti ini ya. Ilustrasinya itu dua plat yang sejajar dengan muatan berbeda jenis dipisahkan sejauh D. Di dalamnya, di antara plat besi itu, plus segi itu, bisa aja dia ruang hampa udara. Bisa aja dikasih suatu bahan tertentu atau bahan dielektrik gitu. Nah, untuk mencari nilai dari kapasitansi itu kita bisa menjabarkan atau menurunkan dari yang pertama, kita punya rumus E, medan listrik. Lihat di video yang medan listrik, bahwa E sama dengan Q per A dikalikan dengan epsilon 0. Nah, rumusnya V sama dengan E dikalikan D. Ini dari mana? Ini dari mana? Jadi kan gini, kita punya rumus E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Sedangkan rumus dari V itu sama dengan K dikalikan Q per R. Jadi dua rumus ini itu berhubungan dengan V sama dengan E dikalikan R. R itu jarak ya. Jadi dalam hal ini R-nya itu bisa diganti dengan D gitu. Jadi sama aja, kita anggap R itu sama dengan D gitu. Oke, selanjutnya kita substitusi aja. E-nya kita ganti dengan Q dibagi dengan A per epsilon 0 gitu ya. Nah, selanjutnya C sama dengan setengah QV. Dari mana ini? Ini dari rumus ini. Boleh kan kita tulis jadi C sama dengan Q dikali 1 per V. Maka nilai C-nya sama dengan Q dikalikan dengan A kali E0 per Q kali D. Tinggal dibalik aja ya. Ini dibalik aja ke sini. Diputar aja. Maka Q-nya coret. Nilai dari C sama dengan A kali epsilon 0 per D. Nah, kalau dia hampa udara ya jadi rumusnya sama ya, A kali epsilon 0 per D. Kalau dia ada bahan dielektriknya, jadi misalkan di dalam sini itu dikasih bahan elektrik, maka nanti rumusnya sama dengan C sama dengan A kali E0 dibagi D tapi ada tambahannya dikali dengan ER atau bahan dielektrik. Konstanta bahan dielektrik. Pasti diketahui di soal. Oke ya, dengan E0 adalah permitivitas udara atau epsilon. Nilainya 8,85 dikali 10 pangkat min 12. ER itu permitivitas relatif bahan, diketahui di soal. D adalah jarak antara dua keping sejajar, satuannya harus meter, luasnya harus satuannya itu meter kuadrat. Dan CB adalah kapasitas kapasitor dengan bahan dielektrik. Sebuah kapasitor keping sejajar memiliki luas keping 50 cm kuadrat. Jarak antar kepingnya 1 mm. Jika kapasitor tersebut diberi tegangan 40 volt dan di antara kedua keping disisipkan bahan dielektrik yang memiliki permitivitas 25, maka besarnya kapasitas kapasitor dan banyaknya muatan pada kapasitor tersebut adalah. Oke, jadi gini. Yang pertama, kita tulis dulu ya yang diketahui. Yang diketahui itu A sama dengan 50 cm kuadrat sama dengan 50 dikali 10 pangkat min 4
meter kuadrat atau boleh ditulis 5 kali 10 pangkat minus 3 meter kuadrat. Selanjutnya yang diketahui lagi adalah jarak antara dua keping, berarti D sama dengan 1 mm atau sama dengan 10 pangkat min 3 meter. Voltasenya dia dihubungkan dengan tegangan atau sumber tegangan 400 volt dengan diisi sebuah bahan dielektrik yang memiliki permitivitas relatif itu 25. Oke, yang pertama, yang kita cari adalah kapasitas kapasitor atau C-nya sama dengan A dikali epsilon 0 dikali dengan epsilon R atau permitivitas bahan. Oke, lanjut dibagi dengan D. Oke, masukkan saja nilainya jadi 5 kali 10 pangkat minus 3 dikali epsilon 0 itu 8,85 dikali 10 pangkat minus 12 dibagi dengan 10, dikali 25 epsilon R-nya ya dibagi dengan 10 pangkat min 3. Maka hasilnya adalah 1106,25 kali 10 pangkat minus 12 farad atau boleh tulis 1,10625 dikali 10 pangkat minus 9 ya berarti ya, minus 9 farad gitu. Oke, selanjutnya yang ditanyakan yang berikutnya adalah banyaknya muatan atau Q. Rumusnya Q itu adalah CV. C-nya itu tadi 1,10625 kali 10 pangkat min 9 dikali V-nya itu 4 kali 10 pangkat 2. Maka hasilnya sama dengan 4,425 dikali 10 pangkat 2, 12 berarti 8 ya. 7 ya, 7. 10 pangkat min 7. Oke, gitu ya.